Baik, silakan kepada adik-adik kelompok pemakalah untuk mempresentasikan makalahnya pada hari ini. Mohon makalahnya jangan dibaca ya, tapi disampaikan poin-poin penting, mulai dari judul, kemudian masalah atau latar belakang. Latar belakang itu memuat alasan-alasan kenapa kita menulis tema itu ya, tema ini. Dalam tema itu tentu ada alasan-alasan logis kenapa penulis tertarik untuk menulis makalah tersebut. Kemudian setelah pendahuluan itu ada kajian literatur atau kajian teori yang berkaitan dengan tema atau isu-isu yang akan ditulis. Silakan kepada pemakalah untuk menyampaikan atau mempresentasikan pokok-pokok penting dalam makalahnya. Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 pada pertemuan kali ini kami akan menyampaikan makalah kami yang berjudul Model Pembelajaran Bahasa Arab untuk Meningkatkan Skill Berbicara. Kami di sini beranggotakan Indah Febria dan dengan saya sendiri Deni Mardiani. Abstrak, penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat dan tepat sebagai upaya peningkatan maharatul kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Dengan meningkatkan modal pembelajaran bahasa Arab, maka dapat meningkatkan standar pembelajaran bahasa Arab. Keterampilan berbicara adalah satu di antara 4 keterampilan yang menjadi patokan dalam skill berbahasa Arab. Pencapaian pembelajaran bahasa Arab intinya berada pada pengucapan dan sekaligus dipraktikkan, sehingga dalam hal tersebut dapatlah dilihat berhasil atau tidaknya dalam proses pencapaian pembelajaran bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab baik dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara itu semua akan baca, menulis, dan berbicara itu semua akan didapat dengan memperbanyak latihan-latihan dalam 4 cara tersebut dan tentunya dengan model dan strategi yang tepat yang direalisasikan dalam proses pembelajaran bahasa Arab. Sebagaimana yang kita ketahui bahwa faktor pendukung terlaksananya kelas bahasa yang aktif tentunya karena pemilihan model dari seorang guru secara kreatif dan baik. Sedangkan faktor penghambatnya adalah kurangnya tenaga pengajar yang kreatif dan serius dalam memilih model pembelajaran bahasa Arab, sehingga terdapat kesenjangan dalam maharatul kalam melalui model pembelajaran bahasa Arab. Penulisan makalah ini didasari pada fenomena rendahnya dan kurangnya kemampuan guru dalam memilih model pembelajaran bahasa Arab, sehingga menyebabkan lemahnya siswa dalam berbicara bahasa Arab. Pembelajaran bahasa Arab pada gilirannya bersifat monoton. Banyaknya model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara sehingga dibutuhkan kecermatan guru dalam memilih model pembelajaran agar pembelajaran bisa berlangsung secara efektif dan efisien. Penulisan makalah ini dilakukan dengan metode deskriptif jenis naratif review, yaitu dengan mereview dan mendalami pembahasan tentang model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara. Dengan mereview berbagai literatur, menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran dalam pembelajaran bahasa Arab dapat meningkatkan skill berbicara atau maharatul kalam dalam bahasa Arab. Selain itu, ahli secara cermat pembelajaran yang akan digunakan agar pembelajaran dapat berlangsung secara efektif dan efisien. Kata kuncinya yaitu model pembelajaran, bahasa Arab, dan skill berbicara. 1. Pendahuluan. Pada keterampilan berbicara bahasa Arab, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam mengungkapkan ide secara lisan, menggunakan simbol-simbol
kata dalam bahasa Arab dan kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari karena ketakutan akan kesalahan kata dan ucapan serta gramatikal bahasanya, kurang percaya diri dan kurangnya motivasi untuk mau berbicara bahasa Arab. Adapun pemecahan masalah pembelajaran dapat dilakukan melalui berbagai cara. Misalnya melalui diskusi kelas, tanya jawab antara guru dan siswa, penemuan dan inquiry. Guru yang kreatif senantiasa mencari pendekatan baru dalam memecahkan masalah, tidak terpaku pada cara tertentu yang monoton, melainkan memilih variasi lain yang sesuai titik dalam memilih metode dan model pembelajaran yang harus disesuaikan dengan tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, kelompok atau individu. Terdapat 3 kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa, yaitu yang pertama, kompetensi kebahasaan. Maksudnya adalah belajar menguasai baik secara dalam membedakan dan pengucapannya, mengenai struktur bahasa, gramatikal, dasar aspek teori, dan fungsi mengetahui kosakata dan penggunaannya. Yang kedua yaitu kompetensi komunikasi. Maksudnya adalah pembelajar atau siswa mampu menggunakan bahasa Arab secara otomatis, mengungkapkan ide-ide dan pengalaman dengan lancar, dan mampu menyerap apa yang dikuasai dari bahasa secara mudah. Yang ketiga yaitu kompetensi budaya. Maksudnya adalah memahami apa yang terkandung dalam bahasa Arab dari aspek budaya maupun mengungkapkan tentang pemikiran penuturnya, nilai-nilai, adat istiadat, etika, dan seni. Adapun hambatan-hambatan yang sering muncul dalam berbicara bahasa Arab, yang pertama yaitu kesulitan memilih kata sesuai dengan konteks lawan bicara. Yang kedua yaitu sering merasa malu dalam berbicara bahasa Arab karena takut melakukan kesalahan. Yang ketiga, kurang dibiasakannya berbicara dengan menggunakan bahasa Arab. Faktor lain adalah lingkungan. Lingkungan tidak menjamin tampil dalam mengajarkan bahasa tersebut. Seorang guru bahasa Arab seharusnya memiliki setidaknya 3 keterampilan. Yang pertama, kemahiran berbahasa. Yang kedua, pengetahuan tentang bahasa dan budaya Arab. Yang ketiga, keterampilan mengajar bahasa Arab. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana guru dalam mengajar pembelajaran bahasa Arab menggunakan model yang efisien agar tercapainya tujuan pembelajaran bahasa Arab dalam kemahiran Maharatul Kalam. Yang kedua yaitu kajian teori. Yang pertama, pengertian Maharatul Kalam. Keterampilan berbicara atau yang dalam bahasa Arab disebut dengan Maharatul Kalam adalah kemampuan mengungkapkan bunyi-bunyi artikulasi dan kata-kata untuk mengekspresikan pikiran berupa ide, pendapat, dan keinginan atau perasaan kepada lawan bicara. Keterampilan berbicara bertujuan agar para peserta didik mampu berkomunikasi secara lisan dengan baik sesuai dengan bahasa yang dipelajari. Dalam pengertian yang lebih umum, berbicara pada hakikatnya merupakan suatu proses berkomunikasi titik. Pada aktivitas berbicara, terdapat pesan yang berpindah ke tempat lain. Keterampilan berbicara berpijak pada keterampilan lain untuk dapat dilakukan dengan baik. Keterampilan tersebut antara lain keterampilan mendengarkan, keterampilan dalam pengucapan dan pengetahuan kosakata dan pola kalimat yang memungkinkan peserta didik dalam menyampaikan pikirannya dalam bahasa yang dipahami. Speaking skill atau kemahiran dalam berbicara merupakan hal yang cukup rumit. Hal ini dikarenakan erat kaitannya dengan masalah berpikir, yaitu ketika berbicara haruslah berpikir dulu bagaimana pola bahasa yang akan diucapkan. Dengan demikian, penguasaan atas perbendaharaan kata sangat diperlukan. Yang kedua yaitu tujuan Maharatul Kalam. Tujuan pembelajaran keterampilan berbicara antara lain adalah mencapai kemudahan berbicara, kejelasan maksud, bertanggung jawab, atau tahu akan
yang dibicarakan, membentuk pendengaran yang kritis, dan membentuk kebiasaan dalam berbicara. Keterampilan ini dimaksudkan agar peserta didik dapat menyampaikan pesan kepada pendengar atau dapat diterima sesuai dengan ketentuan sosial atau pemahaman bersama. Dapat dipastikan bahwa setiap pembelajaran itu mempunyai tujuan yang telah menjadi target pencapaian pembelajaran. Begitu pula pembelajaran Maharotul Kalam. Terdapat 5 tujuan yang mendasar dalam pembelajaran Maharotul Kalam, yaitu pertama, mudah untuk berbicara. Untuk mencapai kemudahan dalam mengungkapkan bahasa Arab secara lisan, maka peserta didik membutuhkan latihan yang terus-menerus, baik dihadapkan pada skala kecil maupun di halayak umum. Dengan aktivitas ini, maka peserta didik akan mengalami perkembangan kebahasaan dikarenakan kepercayaan diri mereka telah meningkat. Yang kedua yaitu jelas. Untuk mendapatkan konten pembicaraan, metode bahan taktik pembelajaran sudah terangkai menjadi satu kesatuan yang utuh, maka terbentuklah apa yang disebut dengan model pembelajaran. Jadi, model pembelajaran pada dasarnya merupakan bentuk pembelajaran yang tergambar dari awal sampai akhir, yang disajikan secara khas oleh guru. Dengan kata lain, model pembelajaran merupakan bungkus atau bingkai dari penerapan suatu pendekatan metode dan teknik pembelajaran. Maka dilaksanakan penelitian ini yang bertujuan mendeskripsikan bagaimana model pembelajaran bahasa Arab serta dampak dari penerapan model pembelajaran bahasa Arab. Model pembelajaran bahasa Arab tingkat SLTA. Model pembelajaran berperan penting dalam menyongsong keberhasilan suatu tujuan. Sejak bahasa menjadi bagian terpenting dari eksistensi peradaban, sejak saat itulah pembelajaran bahasa asing menjadi perhatian. Banyak modal dalam pembelajaran bahasa, namun hanya beberapa saja yang masyhur dan dipraktekkan. Sekilas, memilih model pembelajaran adalah hak paten pengajar, namun kondisi dan situasi lingkungan dan pembelajaran anak didik tidak luput dari pertimbangan. Berikut dijelaskan model pembelajaran yang familiar diterapkan dalam pembelajaran bahasa, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, speech model atau ceramah. Suatu model pembelajaran yang berpusat pada guru atau pengajar dalam memberikan informasi pengetahuan kepada anak didik. Model ini memiliki dua fungsi sekaligus yang dapat dicapai, yakni pengetahuan kebahasaan dan makna etika yang terkandung di dalamnya. Namun yang menjadi prioritas utama adalah bagaimana anak didik dapat memahami dan menangkap isi dari materi ceramah dengan bahasa asing. Model ceramah tidak tepat diterapkan pada marhala pemula, karena secara pemahaman mereka belum memiliki dasar yang kuat, baik pada aspek kosakata, mufradat atau vocabulary, atau unsur lainnya. Walaupun pada kenyataannya tidak menutup kemungkinan untuk digunakan, namun porsi waktunya dikurangi. Sebab bila model ini dipaksakan tanpa didukung oleh pemahaman dasar bahasa, akan menimbulkan kebosanan, demotivasi, dan tekanan psikologi. Tidak seperti pada umumnya, ceramah pada pembelajaran bahasa terlepas dari tujuan menguatkan nilai-nilai keagamaan. Namun tujuannya adalah penguasaan bahasa. Maka materi yang dipilih merupakan topik lucu, menarik, mengundang tawa seperti cerita lucu, humor, tembak-tembakan, dan sebagainya. Ceramah dikemas dengan materi yang menyenangkan. Sesekali guru meminta reaksi kepada anak didik sebagai bagian dari teknik. Yang kedua, question and answer, tanya jawab. Ada juga yang menamai model ini dengan sistem dialogis model, salah satu model klasik yang telah lama diterapkan. Suatu model pembelajaran yang bersifat dialogis, di mana satu sama lain terjadi tanya jawab sesuai dengan pemahaman kebahasaan yang dimiliki. Bukan hanya di Indonesia, model ini diakui efektif di banyak negara, seperti Inggris dan Prancis, karena memadukan kognisi dan pedagogik dalam satu pola. Tidak seperti model yang pertama, model ini terkadang berpusat penuh kepada anak didik, namun bisa juga seimbang antara keduanya. Guru bisa menjadi penanya, sedangkan yang menjawab adalah anak didik. Atau guru sebagai pengarah, fasilitator, atau mediator, sedangkan anak didik menjadi penanya sekaligus penjawab. Guru membuat kelompok kecil dan menyuruh mereka melakukan dialog, namun gurulah yang memiliki tema dialog tersebut. Yang ketiga, assignment, pemberian tugas. Umumnya model ini dapat diberikan baik secara individual maupun berkelompok, tentu dengan tujuan agar anak didik lebih aktif dan terampil. Yang keempat, metode qawaid terjemah. Metode ini Baik, pertama kita amati dulu dari judul ya. Dari judul.
judul ini model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara ya. Sebenarnya kalau mau membuat judul ini lebih menarik, harusnya kita buat ada 3 unsur di dalam judul itu. Yang pertama harus menggambarkan signifikan ya. Signifikan. Signifikan ini seperti manfaat ya, manfaat atau urgensinya ya. Yang kedua, dalam judul itu harus menggambarkan adanya tujuan ya, adanya tujuan. Kemudian yang ketiga, dalam judul itu harus menggambarkan bagaimana mencapai ya, mencapai atau bagaimana mencapai tujuan ya, bagaimana mencapai tujuan. Nah, ini dalam judul penting sekali untuk kita perhatikan ya. Ini harus kita perhatikan. Harus kita perhatikan. Nah, ini. Nah, kalau kita melihat dari judul ini, model pembelajaran bahasa Arab untuk meningkatkan skill berbicara. Tujuannya mungkin sudah ada ya, ini. Meningkatkan skill berbicara ya. Mungkin ini bisa kita buat tujuan. Kemudian pembelajaran bahasa Arab ini mungkin bisa sebagai isunya atau sebagai variabel ya, kalau dalam sebagian penulisan yang lain variabel, atau bisa juga ini masuk kepada pembahasan yang mau kita tulis. Tapi bagaimana mencapai tujuan di dalam judul ini belum terlihat ya. Bagaimana mencapai tujuannya untuk bisa meningkatkan skill berbicara itu dalam judul ini belum terlihat. Maka dari itu kalau seandainya kita ubah, misalnya judulnya kita tulis pembelajaran, misalnya ya, kita tulis pembelajaran misalnya. Pembelajaran berbicara ya, berbicara pakai ini melalui titik-titik ya kan, atau pembelajaran maharoh kalam melalui titik baru untuk meningkatkan skill berbicara. Nah, ini lebih bagus seperti ini. Jadi kelihatan ya, pembelajaran maharoh kalam melalui apa misalnya role playing ya, atau melalui tanya jawab misalnya ya, melalui tanya jawab melalui metode ya, melalui metode tanya jawab untuk meningkatkan skill berbicara pada siswa
LTA. Nah, ini bahkan bisa jadi judul skripsi nih. Ya, bisa jadi judul skripsi ini malahan. Nah, kalau seandainya kita buat seperti ini lebih menarik. Apa ya? Kalau judulnya sudah fokus, itu kita bisa menulisnya lebih fokus lagi, ya. Lebih fokus lagi, arah tulisan kita itu lebih fokus lagi. Karena dari judulnya sudah fokus. Itu masalah judul. Oke. Terus kita masuk ke abstrak. Abstrak ini terlalu panjang ini abstrak, ya. Ini terlalu panjang. Ya, sampai seperti ini. Abstrak itu cukup satu alinea. Ya, ini ya terlalu panjang. Abstrak terlalu panjang. Ya. Cukup satu alinea. Ya, abstrak itu cukup satu alinea, tidak sepanjang ini. Ini bukan abstrak namanya ini. Ya, ini bisa masuk pendahuluan ya, atau latar belakang. Nah, apa isi di dalam abstrak? Di dalam abstrak itu isinya Tujuan. ya, pertama adanya isu ya. Isu itu misalnya yang melatar belakangi kita menulis judul tersebut. Yang kedua ada tujuan. Yang ketiga ada metode. Yang keempat ada hasil atau temuan. Ya, yang kelima kalau ada saran atau rekomendasi atau untuk penelitian ya, untuk penelitian yang selanjutnya. Ya, ini ada yang buat hasil, ya, ada yang adanya hasil, ada temuan, ada juga kontribusi, ada juga yang buat kontribusi. Isinya itu. Jadi maksimal katanya itu, maksimalnya itu ya antara 150 sampai dengan 250 kata. Kalau kita hitung ini udah berapa kata ini ya? Coba kita hitung. Ini katanya 251 katanya. Bahkan kalau sampai di sini lebih. Nah, hampir 300 kata ini. Dan dia tidak boleh beralihnya seperti ini. Dia cukup satu alinea. Nah, coba kita lihat. Di sini ada penulis membuat tujuan. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat dan tepat. Ini kan masih ambigu. Model seperti apa gitu, belum jelas kan? Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan model pembelajaran yang cermat. Model apa gitu. Nah, ini akibat daripada judulnya yang tadi di atas ya masih kabur ya. Judulnya itu masih kabur. Sehingga sini juga. Peningkatan mahatul kalam dalam pembelajaran bahasa Arab. Ya orang bertanya model seperti apa gitu ya. Lalu dengan meningkatkan ini kok modal dengan model beda nggak? Salah ketik itu, Ustaz. Kalau modal itu lain itu usaha tuh ya. Jadi dapat meningkatkan. Ya orang juga tanya lagi model apa gitu. Masih bingung kan?
Nah, itu dia. Terus keterampilan berbicara adalah satu di antara 4 keterampilan yang menjadi patokan. Nah, itu dalam berbahasa Arab gitu. Patokan apa juga bingung gitu ya. Kayak coupling-couplingnya nih ya. Patokan dalam bahasa Arab. Pencapaian pembelajaran bahasa Arab intinya berbeda dengan pengucapan. Nah, ini bingung ini kalimatnya nih ya. Selain kalimatnya bingung, juga tidak ada mengandung unsur isu di sana. Tidak ada mengandung unsur urgensi ya. Urgensi makalah ini ditulis atau penelitian ini ditulis, tidak ada urgensi. Ya. Kemudian pembelajaran bahasa Arab baik dalam membaca, menulis, mendengarkan, dan berbicara itu semua akan didapatkan dengan memperbanyak latihan-latihan, bro. Kemana arahnya gitu? Kemana arah tulisannya? Jadi kalau dalam menulis makalah ilmiah atau karya ilmiah, kita juga diajak berpikir logis dan sistematis. Artinya, apa yang kita tulis itu harus relevan. Ya, harus relevan, harus ada kaitannya dengan permasalahan kita, bukan menulis sembarangan gitu ya. Ini. Maka saya menyimpulkan ini abstrak ini sampai ke sini ini memang harus ganti total ya. Ganti total itu terhapus ya. Terhapus ya. Karena salah ya, nggak ada ini, nggak ada kaitannya gitu. Oke, itu masalah abstrak. Nah, di pendahuluan itu apa yang kita tulis di dalam pendahuluan? Yang kita tulis itu tentu permasalahan yang ada kaitannya dengan judul atau topik yang mau kita tulis. Dari mana kita mau memulai permasalahan? Bisa dari permasalahan dari teori, permasalahan dimulai dari praktek, permasalahan dimulai dari apa namanya itu, sebuah lokasi atau sebuah tempat. Apa saja permasalahan yang berkaitan dengan topik kita. Nah, misalnya kalau kita lihat di sini, pada keterampilan berbicara bahasa Arab, seringkali siswa mengalami kesulitan dalam mengucapkan ide secara lisan menggunakan simbol kota kata ya dalam bahasa Arab, dan kurang percaya diri untuk menggunakan bahasa Arab dalam percakapan sehari-hari karena ketakutan dan sebagainya. Oke, ini ada unsur masalah di sini. Ini saya setuju. Tetapi tidak ada kutipan, tidak ada citasi. Ya, ini sudah bisa menggiring masalah, tapi citasinya nggak ada. Ya, citasinya nggak ada, referensinya. Ini ya, referensi. Artinya, ini kan sebuah ungkapan ya, sebuah statement yang kita klaim ya bahwa siswa atau belajar bahasa Arab berbicara itu sulit karena siswa merasa ketakutan ya kan, kemudian takut salah ucap dan sebagainya, kurang percaya diri, kurang motivasi. Ini kan sebuah klaim ya, sebuah klaim yang kita ungkapkan dalam pendahuluan. Ini harus ada referensi. Kecuali statement itu pengetahuan yang sudah bersifat umum. Itu tidak perlu ada referensi. Misalnya, ibu kota negara Indonesia adalah Jakarta. Itu tidak perlu lagi. Ya. Karena orang sudah tahu secara umum. Tapi kalau yang seperti ini, statement atau kalimat seperti ini perlu ada referensinya. Oke? Atau kalau ini misalkan sebuah praktek lapangan atau real di lapangan, kata siapa, wawancara dengan siapa, apa dengan siapa, hasil penelitian siapa.
Semuanya harus ada referensi kalau berkaitan dengan sebuah statement yang mengklaim ya, seperti ini. Oke. Kemudian paragraf keduanya, terdapat 3 kompetensi yang hendak dicapai dalam pembelajaran bahasa Arab, yaitu kompetensi kebahasaan, maksudnya adalah ini, terus sampai ke bawah dan sini. Lagi-lagi ini tidak ada referensi, ya. Ini tidak ada referensi. Perlu mencantumkan referensi. Referensi. Ya, hambatan-hambatan. Nah, lagi-lagi tidak ada referensi. Ini hebat sekali penulis makalahnya ya. Banyak sekali. Ini ada referensi di sini. Halaman 2. Abu Azim Ismail Asasat al-Alawi. Hal ini sangat berpengaruh. Nah, ini juga kalimat yang ini tidak, ini hanya sebuah bangunan kata atau bangunan kalimat yang tidak sinkron, yang tidak relevan dengan ini. Ini hanya klaim yang sifatnya itu tidak ada kaitannya. Jadi langsung menyalahkan guru di sini ya. Hal ini sangat berkaitan dengan bagaimana cara guru. Padahal di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan yang membuat siswa itu kesulitan. Tapi di sini langsung diklaim. Nah, ini maksudnya harusnya ini sudah alinea kedua, tidak alinea pertama. Karena dalam satu alinea itu idealnya satu pokok pikiran ya, satu isu. Kemudian alinea kedua harus koherensi ya. Harus koherensi dengan alinea sebelumnya. Ini muncul langsung tapi tidak koherensi dan lain lagi temanya. Ini adalah black victim namanya ya. Kesalahan dalam berlogika atau kesalahan dalam mengklaim logika yang salah. Oke. Kemudian seterusnya pengertian maharatul kalam dan sebagainya ini juga sebahagian menurut saya sudah ada yang tepat ya, tapi nanti saya akan berikan catatan-catatan ini kemana arah fokusnya. Kemudian model pembelajaran bahasa Arab tingkat SLTA. Modelnya di sini ada speech model, ada ini. Saya kira ini aja dipilih, fokuskan kemana gitu. Kalaupun mau dimasukkan nanti dalam kajian literatur, model-model ini silahkan saja, nggak masalah. Untuk memperkaya khazanah referensi kita. Tapi nanti yang menjadi difokuskan adalah satu model, dan tentu ada alasan model itu dipilih karena apa gitu. Ya, ini ada model pembelajaran role playing, apakah ini yang tepat, apakah metode tanya jawab, apakah metode qiraah hiwar dan sebagainya. Nah, itu perlu dipertimbangkan dalam kajian ini. Kemudian saya melihat di dalam ini daftar pustaka ya, ini masih banyak kesalahan ya dalam menulis. Kesalahan tidak konsistensi ya. Nah, seperti ini misalnya tahunnya, nah ini nggak ada lagi kalau dalam pustaka itu tidak ada lagi menurut Rus Effendi. Ini saya kira penulis makalah copy paste ya, tidak memperbaiki. Tidak ada seperti ini. Di dalam daftar pustaka tidak ada menurut Rus Effendi, sebenarnya nggak ada. Ya, ini bukan daftar pustaka. Kemudian tahunnya ada, kadang tahunnya di awal, ada di akhir seperti ini. Ini tidak konsistensi. Ya. Begitu juga objek, tidak ada di dalam daftar pustaka objek. Ya. Oke. Saya sudah kasih contoh ini. Ini contoh penulisan daftar pustaka. Ini untuk buku ya. Ini untuk buku. Coba perhatikan, ini nama penulis,
Setelah itu tahun ya. Ini tahunnya. Setelah nama penulis tahun, baru judul bukunya. Sampai di sini judul bukunya. Setelah judul buku, baru tempat terbitnya. Ini di New York ya. Tempat terbitnya di New York. Kemudian apa? Nama penerbitnya ya. University of New York Press. Ini nama penerbitnya. Jadi nama penulis, tahun terbit, judul buku, tempat terbitnya di mana, apa nama penerbitnya. Itu untuk buku. Sama ini juga buku. Boleh pakai ini, boleh dalam kurung seperti ini, boleh. Boleh juga seperti ini. Ya. Jadi nama, tahun terbit, judul, tempat terbitnya di mana, dan nama penerbit. Ini untuk jurnal. Ini untuk jurnal. Ya, ini untuk jurnal. Nah, jurnal juga seperti ini. Ini nama penulis. Ya. Kalau 2 orang dan kalau tidak DKK. Ya. Ini tahunnya. Ini judul yang ditulis dalam jurnal itu. Ya. Debating Standard Language Ideology in Classroom using the Speak Good English Movement to Raise Answers of Global Englishes. Ini nama judul yang ditulis dalam jurnal itu. Ini nama jurnalnya, ya. Kemudian ini volumenya 1-8. Ini doi-nya, ya, seperti ini. Jadi kalau jurnal itu pasti ada doi-nya. Doi ini seperti nomor KTP ya, nomor KTP penulis. Jadi kalau orang yang memasukkan tulisannya ke jurnal itu ada doi, ya, bukan doi pacar maksudnya ya. Ini seperti nomor KTP, nomor identiti penulis. Nah, sehingga orang nanti bisa melacak dari doi ini. Ini kalau kita copy seperti ini, ya, misalnya kita paste ke Google, ini keluar tulisannya. Ya, tapi saya nggak praktek karena seperti ini. Misalnya kita paste, ini akan keluar tulisannya. Itu membuktikan bahwa doi itu menjadi nomor identiti penulis. Oke, itu secara keseluruhan. Ustadz mau bertanya, Ustadz.